Udah, Kak. Nah, ini ya. Jadi malam kali ini kita akan bahas mengenai modals. Ya, penggunaan modals dalam bahasa Inggris. Oke, jadi satu di antara kata kerja bantu atau auxiliary verb adalah modals. Jadi ini terdiri dari, modals itu terdiri dari can, could, must, have to, may, might, shall, should, will, would, ought to, dan had better. Nah, jadi masing-masing modal tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Namun sebelum kita mempelajari penggunaannya, ada 4 hal dulu nih ya, rules yang harus diketahui tentang modals. Jadi, number one, yang modals ini tidak perlu ditambahi s, ed, atau ing ya, akhiran katanya. Jadi, apapun subjek yang kita pakai, modals itu tidak perlu ditambahi dengan akhiran s, ed, atau ing. Jadi, contohnya nih ya, she can drive a motorcycle. Ini artinya salah ya, karena setelah can itu tidak boleh ada S-nya. Jadi yang benar adalah she can drive a motorcycle. Ini yang kalimat yang benar. Nah, kemudian he can speak 3 languages. Ini juga salah, karena setelah can ini ada tambahan ed ya. Nah, yang benar adalah he can speak 3 languages. Nah, yang rules number two, jadi modals ini harus diikuti kata kerja bentuk pertama ya, selalu kata kerja bentuk pertama. Jadi kamu harus menggunakan kata kerja pertama setelah modals. Dengan kata lain, kata kerja tersebut tidak perlu ditambahi dengan s atau es, to atau ing. Jadi perhatikan ya, contohnya di bawah berikut ini. They can to come to the party. Ini salah karena modal, setelah modal itu diikuti oleh to. Yang benar adalah they can come to the party. Berikutnya, she might bringing a friend to the party. Ini juga salah ya, karena menggunakan modalnya ditambahin ing. Ya. Jadi yang benar adalah she might bring a friend to the party. Bagaimana dengan have to dan ought to? Karena kan dari sananya ini udah mengandung to ya. Maka tetap harus menggunakan kata kerja bentuk pertama ya setelah kedua modal tersebut. Jadi yang digunakan itu bukan you ought wash your car, melainkan you ought to wash your car. Ya. Bukan you have study harder, tapi you have to study harder. Rules yang ketiga, pengecualian dalam kalimat negatif. To make negative sentence, add not or n, t after the modals ya. Jadi setelah untuk membuat kalimat negatif, cukup ditambahkan not atau n, atas t setelah modal. Contohnya, ya, I cannot dance very well. Atau kalau disingkat menjadi I can't dance very well. Ya. Kemudian contoh berikutnya, you should not go to bed so late on a work night. Atau kalau disingkat menjadi, you shouldn't go to bed so late on a work night. Jadi ingat ya, can plus not ini ditulis sebagai cannot. Ya, disambung ya, cannot. Bukan cannot dipisah. You cannot park in front of a fire hydrant. Ini salah ya, karena cannot-nya dipisah. You cannot park in front of a fire hydrant. Ini benar karena disambung. Ya, kemudian bagaimana dengan have to dan ought to? Jika dua modal ini tidak ditambahi dengan not ya untuk membentuk kalimatnya. Nah, jadi untuk membentuk kalimat negatif maka digunakan do atau does not. Ya, kalau kita menggunakan did not itu jika
lampau. Jadi digunakan untuk bentuk kalimat negatif pada have to. Jadi sementara itu menambahkan not setelah out dan sebelum to untuk membentuk kalimat negatif ought to. Contohnya, you do not have to worry about me. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan saya. We ought not to say that to her. Kita sebaiknya tidak mengatakan itu kepadanya. Nah, catatan ya, ought not ini umumnya tidak digunakan oleh penutur bahasa Inggris asli. Mereka lebih suka menggunakan should not. You should not say that to her. Nah, rules yang keempat, modal dipakai untuk semua subjek kecuali shall. Jadi semua modal sini ya bisa dipakai kecuali shall. Kalau shall itu hanya bisa untuk I dan we. Jadi contohnya, I will come to your party. Ya, she will come to your party. They will come to your party. Semua bisa ya. Nah, dari 4 rules di atas, kira-kira yang sulit yang mana nih untuk Kasari? Yang pertama tadi kan ada modals itu tidak perlu ditambahin s, ed, atau ing. Ya. Yang kedua ada modals diikuti kata kerja bentuk pertama. Yang ketiga, pengecualian dalam kalimat negatif. Dan keempat adalah modals dipakai untuk semua subjek kecuali shall. Ada yang sulit nggak? Kayaknya belum ada sih, Kak. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada kita lanjut ke fungsi modals ya. Nah, fungsi modals ini penting ya. Jadi ada 10 fungsi modals yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu untuk menyatakan kemampuan. Ini modals yang digunakan adalah can dan could. Jadi can ini digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa sekarang atau present. Sedangkan could digunakan untuk menunjukkan kemampuan di masa lampau atau past. Jadi contoh kalimatnya adalah I can dance but I can't sing. I can't sing. When I was 20, I could dance all night. I couldn't finish my dinner because I had a stomachache. Ya, yang kedua, fungsi yang kedua, menyatakan perkiraan. Itu untuk will dan shall. Jadi will dan shall ini mengandung arti akan. Walaupun artinya sama, kedua modal tersebut berbeda subjeknya. Jadi will ini bisa dipakai untuk semua subjek, sedangkan shall hanya untuk I dan we. Contohnya adalah, Sule will be in Bandung this morning. We shall atau we will win the domino game. I shall or I will visit my daughter tomorrow. Fungsi yang ketiga, menyatakan penawaran ya. Ini untuk modals will dan would you like. Will dan would you like ini digunakan untuk menyatakan penawaran ya dalam waktu sekarang dan yang akan datang atau kita sebut dengan future. Jadi bedanya would you like ini digunakan dalam kalimat pertanyaan dan merupakan ungkapan penawaran yang lebih formal ya atau lebih resmi daripada will. Jadi contohnya adalah sebagai berikut ya. She will help me if you want. Dia akan membantu kamu jika kamu mau. Would you like to come to my office? Apakah kamu mau datang ke kantor saya? Would you like a glass of milk? Apakah kamu mau segelas susu? Nah, fungsi yang keempat ya, mengungkapkan permintaan. Ya, ada 2 jenis nih permintaan. Ya, yang pertama adalah meminta sesuatu atau izin dan tolong. Ya, jika kamu meminta sesuatu atau izin, maka gunakan may I, could I, can I, atau might I. Jadi may dan could ini digunakan dalam situasi formal dan sopan, sedangkan can dalam situasi informal biasanya untuk teman. Jadi adapun might ini cukup sopan, namun jarang digunakan. Contoh kalimatnya, may I borrow your car? Artinya untuk bolehkah saya meminjam mobil Anda? Could I borrow your car? Ini artinya sama ya. Bolehkah saya meminjam mobil Anda? Can I borrow your car? Ini lebih casual ya. Jadi artinya adalah, bisakah saya meminjam mobil kamu? Might I borrow your car? Bolehkah saya meminjam mobil Anda?
Nah, sementara itu jika kamu meminta tolong kepada orang lain, maka kamu harus menggunakan would you, will you, could you, dan can you. Contohnya sebagai berikut. Would you send the letter to my daughter? Dapatkah kamu, Anda, mengirimkan surat itu ke anak saya? Will you send the letter to my daughter? Yang tadi lebih sopan yang untuk would you send. Nah, tapi kalau untuk will you send, ini sopan saja. Could you send the letter to my daughter? Ini juga sopan. Can you send the letter to my daughter? Ini informal. Bisakah kamu mengirimkan surat itu ke anak saya? Nah, fungsi yang kelima adalah untuk menyatakan keharusan. Must dan have to. Must dan have to di sini digunakan untuk menyatakan keharusan di masa sekarang. Bedanya, must dan must ini menunjukkan tingkat keharusan yang lebih kuat dibandingkan have to. Contoh kalimatnya, you must keep my secret. Jadi must ini lebih tinggi ya levelnya daripada have to. Ya, kamu harus menjaga rahasia saya. We have to go now. Kita harus pergi sekarang. She has to go now. Jadi have to ini bisa berubah menjadi has to. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan subjeknya, ya. Nah, untuk menyatakan keharusan di masa lampau, maka kita gunakan had to karena had to itu adalah bentuk lampau dari have to. Jadi I had to do my homework yesterday. We had to go to Bandung last night. Selanjutnya ya fungsi yang keenam adalah untuk menyatakan ketidakharusan. Jadi modal yang dipakai untuk menyatakan ketidakharusan adalah bentuk negatif have to, yaitu do, does, did not, have to. Jadi do, does, not, have to ini digunakan untuk waktu sekarang, sedangkan did not have to digunakan untuk waktu lampau. Contoh kalimatnya, you do not have to be genius to become a blogger. Kamu tidak perlu jenius untuk menjadi seorang blogger. She does not have to spend a lot of money if she knows basics blogging. Dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang jika dia tahu dasar-dasar membuat blog ya atau ngeblog. I did not have to go to the doctor. Saya tidak perlu pergi ke dokter. Fungsi yang ketujuh untuk menyatakan larangan atau must not. Jadi untuk menyatakan larangan, maka modal yang digunakan adalah must not, yang artinya tidak boleh. Contoh kalimatnya, you must not smoking here. Kamu tidak boleh merokok di sini. We must not tell anyone our secret. Kita tidak boleh memberitahu siapapun tentang rahasia kita. Fungsi yang ke-8 adalah untuk menyatakan kepastian. Ya. Jadi untuk menyatakan kepastian, maka kita menggunakan must, may, might, dan can. Nah, tingkat kepastian untuk must itu adalah 95%, sedangkan may, might, can ini kurang dari 50%. Jadi kalau misalnya mau mengatakan dia pasti sakit, maksudnya 95% dia positif sakit, maka kita bisa menggunakan he must be sick. Dia mungkin sakit. Ya. Kita menggunakan he may be sick. Nah, kalau ini artinya 50% ya, masih kemungkinan gitu. Dia mungkin sakit, mungkin tidak gitu. Jadi bisa menggunakan he may be sick, he might be sick, atau he can be sick. Ya. Yang ke-9, fungsinya adalah untuk memberikan nasihat. Jadi untuk memberikan nasihat, modal yang digunakan adalah should, ought to, dan had better. Jadi semua model sini digunakan dalam masa sekarang ya. Dibanding should dan ought to, had better ini lebih kuat ya dalam memberikan nasihat. Jadi contoh kalimatnya, you should stop smoking. Kamu sebaiknya berhenti merokok. You ought to stop smoking. Sama ya artinya, kamu seharusnya berhenti merokok. Atau you had better stop smoking. Anda sebaiknya berhenti merokok. Yang terakhir ya, fungsi yang terakhir adalah untuk memberikan atau meminta usulan ya. Nah, untuk memberikan usulan, maka kita bisa menggunakan shall I, artinya bagaimana kalau saya. Atau shall we, bagaimana kalau kita. Jadi contohnya adalah shall we go now, bagaimana kalau kita pergi sekarang.
shall I open the door? Bagaimana kalau saya buka pintunya? Nah, jadi sementara itu untuk meminta saran, maka bisa menggunakan shall I atau shall we. Contoh kalimatnya, what shall I wear? Sebaiknya saya pakai baju apa? What time shall we meet? Sebaiknya jam berapa kita bertemu? Ya. Sampai sini kira-kira penjelasannya sudah cukup? Atau ada pertanyaan nih, Kak Sari? Do you have any questions so far? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada kita masuk ke exercise ya. Tadi ya, oke. Aku bisa sukses. How do you say it in English? I can be success. Ya, I can be, oh bukan, nggak pakai be, langsung aja ya. I can succeed atau sukses. Kamu boleh datang ke tempat itu. You can come to the place. You may come to that place. Jadi menggunakan may ya. Nah, coba sekarang aku tanya nih ya. Aku harus belajar bahasa Inggris. Menggunakan modal apa? Kamu harus. Jadi coba lihat materi untuk menyatakan keharusan. Ya, ada dua Must. kan? Pakai must dan Have to. have to. Nah, artinya kalau must ini kan levelnya lebih tinggi ya daripada have to. Nah, kalau untuk belajar kira-kira pakai have to atau pakai must? Have to. Ya, have to. Jadi, aku harus belajar bahasa Inggris. I have to learn English. I have to study English atau learn English ya. Reza harus menghadiri rapat itu. Reza must come to the meeting. Reza. Ya, Reza pas apa tadi? Come to Come. the meeting. Kalau pakai rapat, menghadiri rapat, kita menggunakan bukan come, tapi attend. Ini lebih polite ya, attend. Kemudian, jadi hadir itu adalah attend ya, menghadiri. Saya bisa memperbaiki sepeda motor. I can fix
a motorcycle. Ya, I can fix motorcycle. Dia bisa bernyanyi dengan sangat bagus. She can sing well. She can sing very well, karena ada sangat ya. Kemudian, saya bisa tiba di sana tepat waktu. I can arrive there on time. Saya bisa terbaca. I could. I could be there on time. Bisakah kamu datang ke kantorku pagi ini? Could you come to my office this morning? Yeah. Could you come to my office today? Bolehkah saya pergi dengan temanku, Bu? Pakai bahasa yang sopan ya. Jadi menggunakan apa nih modalsnya? May I? Kalimatnya tadi apa, Kak? Bolehkah saya pergi mengunjungi, Bolehkah saya pergi dengan temanku, Bu? May I go with my friends? With my friend, Mom? Ya, may I go with my friends, Mom? Kamu boleh mengunjungi pamanku, Kamu boleh mengunjungi pamanmu minggu depan. You may visit your uncle next week. You may visit your uncle next week. Barangkali mereka mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu tidak bijaksana. Barangkali bahasa Inggris apa ya? Jadi subjeknya dulu, mereka apa? Mereka. They. Kemudian might ya, barangkali. Baru diikuti oleh modalsnya might. Kalimatnya tadi, Kak? Barangkali mereka mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu tidak bijaksana. They might tell the truth, but that is not wise. But it's not wise. They might tell the truth, but it's not wise. Saya mungkin tiba
sebelum tengah malam. I might arrive before late night. I might arrive before midnight. Akankah kamu datang ke pesta pernikahan bulan depan? Would you come to the wedding party next month? Ya, bisa pakai will juga ya, atau could ya. Will you come to the wedding party next month? Dia akan menjual mobilnya karena dia butuh uang. He will sell his car because he needs money. Ya. She will atau he will sell his car because he need money. Dia akan melakukan semuanya untukmu. He will do everything for you. Menggunakan would ya di sini karena pengandaian. She would do anything for you. Kayak ada lagu ya. I would do anything for you. Kalau misalnya kamu suka dengerin lagu, bener nggak? Ya. Selanjutnya, aku akan lebih baik jika kamu mengatakan kepada kami yang sebenarnya. Kalimatnya tadi, Kak? Akan lebih baik jika kamu mengatakan kepada kami yang sebenarnya. I will be better if you tell us the truth. Gimana? Bisa diulang? I will be better if you tell us the truth. It would be better if you tell us the truth. Selanjutnya ya. Saya harus pergi sekarang. Sampai jumpa.
I have to go now. See you. See you apa? See you later. Ya, see you later. I shall go now. See you later. Haruskah kita pergi sekarang? Ini pakai shall nggak, Kak? Ya. Shall we go now? Shall we leave now? Pakai leave ya, bukan now. Pakai go. Go itu memang pergi, tapi kalau di sini artinya kita menggunakan leave ya. Kamu seharusnya menaati orang tuamu. You have to obey your parents. Ya, you have. Kan you have. You should obey your parents. Jadi ini kayak saran gitu ya. Should. Kita seharusnya tidak menyepelekan mereka. Sekarang mereka menang. Gimana, Kak, kalimatnya? Kita seharusnya tidak menyepelekan mereka. Sekarang mereka menang. We should not underestimate them. Now they win. Bisa diulang? We should not underestimate them. Hmm. Now they win. Ya. We should not underestimate them. Now they win. Selanjutnya, kita harus tiba di bandara sebelum jam 5 pagi. We must arrive at the airport before 5 a.m. Ya, we must arrive to the airport. Tadi kan nggak pakai to the ya, at ya. Ini pakainya to ya. We must arrive karena kan perginya ke bandara nih ya. To the airport before 5 a.m. Sampai sini udah paham ya penggunaannya? Cukup paham, Kak. Paham, oke. Nah, nanti PR-nya ya, membuat 5 kalimat dengan modals. Modalsnya bebas apa aja, terus kemudian ditranslate ya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti untuk PR-nya kamu mau di-share sekarang? Mau dibahas sekarang? Boleh. Yang PR 5 Kemarin? kemarin ya, Kak?
Boleh sambil dibaca? The girl cook the meal. Anak perempuan itu memasak makanannya. Mm-mm. Itu termasuk common noun. Yang Mm-mm. kedua, she Common wants. nggak pakai D ya tulisannya. Oh, Common dong. Common. oh iya. Jadi D-nya nggak ada. Selanjutnya. She wants to buy 3 chairs. Dia ingin membeli 3 kursi. Itu Mm-mm. termasuk countable noun. Mm-mm. Yang ketiga, finally they have the freedom to choose what they want. Akhirnya mereka memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Itu abstract noun. Mm-mm. Yang keempat, Sheila wants to sell a pair of her shoes. Sheila ingin menjual sepasang sepatunya. Plural noun. Yang kelima, the building is Sinta's house. Bangunan itu adalah rumah Sinta. Itu possessive noun. Ya, jadi yang mana aja nih? Yang common noun-nya apa tuh? Common noun itu Dari kalimat itu yang mana? yang the girl. Oke. Yang nomor 2, yang countable noun yang mana? 3 chairs. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu freedom. Freedom. Abstract Abstract noun. noun. Oke, yang keempat. Yang keempat itu a pair of her shoes, itu yang plural noun. Ya. Terus Sinta's house itu possessive noun. Sintas house. Sintas. Oke, ya benar ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan Belum ada, Kak. mengenai models? Nah, coba kita praktis lagi ya, exercise. Hmm. Tadi, Kak, shall ini dipakai sama apa aja, Kak? Shall sama should. Maksudnya? Subjeknya itu yang pakai Oh, apa aja? I dan we. Subjek I. Jadi bukan sama you gitu nggak bisa. Kalau you nggak bisa ya. So kayak misalnya shall I atau shall we gitu ya. Coba kita masuk ke contoh yang lainnya ya. Oke, untuk contoh shall, nah ya. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Itu langsung shall-nya aja atau gimana, Kak? Atau pakai how juga? Bagaimana kalau kita shall we tetap pakai shall. Jadi shall itu kan hanya bisa digunakan kalau misalnya ada subjeknya dan subjeknya hanya bisa diikuti oleh we atau I. Kan ini ada bagaimana kalau kita pergi sekarang. Jadi shall we go now? Berarti langsung shall-nya gitu, Kak? Nggak Ya, perlu jadi pakai. shall itu kan artinya bagaimana. Bagaimana kalau. Ya tergantung subjeknya. Kalau we jadi shall we itu kan bagaimana kalau kita. Kalau shall I bagaimana kalau saya. Gitu ya. Coba sebaiknya saya pakai baju apa?
Bahasa Inggrisnya apa? Shall I wear to? What shall I wear? Jadi ada what kan apa? Nah, untuk pakai bukan menggunakan use tapi menggunakan wear karena pakaian. Kalau sebaiknya jam berapa kita bertemu? Apa tadi? Apa tadi? Sebaiknya jam berapa kita bertemu? Ini bisa nggak, Kak? What time shall we meet? Ya, what time shall we meet? Coba, bagaimana kalau saya buka pintunya? Shall I open the door? Ya, shall I open the door? Shall-nya udah cukup jelas ya. Buka. Kalau ini Anda sebaiknya berhenti merokok. Ini untuk menyarankan sesuatu ya kepada orang lain. Memberikan saran. Pakai apa? Pakai show nggak, Kak? Ya, betul. Kalimatnya tadi apa, Kak? Anda seharusnya berhenti, salah. Anda sebaiknya berhenti merokok. Merokok, smoking. Ya, You should stop smoking. ya, you should stop smoking. Ya. Ada pertanyaan lagi mengenai PR dan materinya kali ini? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada kita selesaikan sampai di sini ya, Kak. Oke, Ya. sampai jumpa di apa? Pertemuan selanjutnya ya, minggu depan ya. Iya, Kak. Oke, thank you, Kak Sari. Thank you, Kak.